Nah, setelah kita sudah kawat semua begini, kita tinggal ke pembentukannya ya teman, ke pengarahan. Gunakan perasaan ya teman-teman, jangan terlalu dipaksakan bantingannya. Kita tinggal ikutin aja alurnya. Mas, kok enggak dipotong? Bonsai bukan hanya sekedar tanaman, tetapi cermin dari ketekunan, kesabaran, dan keharmonisan dalam menghadapi rintangan. Bonsai juga mengajarkan bahwa meski kita dibatasi oleh ruang dan waktu, kita tetap bisa tumbuh dengan indah dan penuh arti. Tetap semangat dan salam satu hobi. Halo teman-teman semua, sahabat bonsai dimanapun kalian berada. Salam kenal dan selamat datang di channel Sabto Bonsai, channel yang membahas tentang semua hal perbonsaian. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama bagaimana caranya mewiring atau mengawat bonsai anting putri ya teman-teman. Sini saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bersama, bukan saya mengajari teman-teman, karena saya juga dalam proses belajar juga. Jadi kita akan saling sharing apa saja yang perlu diperhatikan saat mewiring atau membentuk pohon atau bonsai anting putri ini ya teman-teman. Dan jangan di skip videonya supaya teman-teman juga tidak gagal paham, supaya teman-teman bisa mengerti, dan semoga video kali ini bisa menjadi sumber inspirasi buat teman-teman semua. Mari kita langsung ke videonya. Kita langsung saja ke ini bonsai anting putrinya yang mau kita wiring ya teman-teman. Nah, seperti ini bonsainya. Ini di atas batu ya teman-teman, tapi saya punya rencana pengennya itu ini malah mau potong sini guys, jadi enggak lagi di atas batu, saya pengen bikin yang gokil. Nah, seperti ini bonsai anting putrinya. Yuk kita langsung pindahkan saja ke tempat pengawatan atau tempat wiring. Oke teman-teman, sebelum kita mulai proses wiringnya, kita pakai topi kebanggaan dulu ya, biar sadu, biar nggak ganggu rambut ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum proses wiring, hal-hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah yaitu kita siapkan dulu alatnya ya teman-teman. Di sini untuk wiring ini paling kita hanya membutuhkan gunting pruning dan juga ini gunting potong ya teman-teman. Jadi untuk memotong ranting dan ini untuk mempruning daunnya. Lalu kita siapkan kawat ya teman-teman, kawat. Ini saya tidak pakai kawat yang baru, kawat yang ada saja saya manfaatkan kembali. Saya rasa cukup itu aja teman-teman, jadi tidak perlu harus baru kawatnya teman-teman. Yang penting masih layak untuk dipakai kawatnya, itu yang pertama teman-teman. Untuk yang kedua, sebelum proses pengawatan supaya mudah mengawatnya, supaya kita bisa melihat rantingnya, maka kita perlu mempruning daunnya dulu teman-teman. Daunnya seperti ini kita pruning, kita hilangkan semua supaya kita bisa melihat perantingannya ya teman-teman. Jadi mana yang dilihat kita bisa lihat. Oke teman-teman, kita langsung ke proses pruningnya ya teman-teman. Saat mempruning
kita hilangkan semua daunnya, tapi bagian ujungnya jangan dihilangkan atau jangan dipotong dulu ya teman-teman. Kita hilangkan daunnya semuanya dulu, tapi ujungnya jangan dipotong. Ranting-ranting juga jangan dipotong dulu. Kita hilangkan dulu daunnya, nanti setelah daunnya sudah nggak ada semua, baru kita lihat perantingannya seperti apa, baru kita bisa tahu mana yang perlu dipotong dan mana yang tidak perlu dipotong ya teman-teman. Yuk, all day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never enough. We hook up in my car, driving so far, play you guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, hoping when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. Nah, setelah di pruning kurang lebih seperti ini ya. Oke teman-teman, kita akan memilih ranting yang mana yang kita potong dan mana yang tidak ya. Ini kalau merasa sudah cukup ya teman-teman, pembesarannya sudah cukup, kita bisa potong ya teman-teman. Ini lumayan sudah, sebagian sudah saya kawat karena memang ini proses ya teman-teman. Jadi ini saya rasa sudah cukup, bisa potong sini dulu. Ini ya cukup lah, karena kita akan menunggu pembesaran yang di sini teman-teman. Kita akan pilih ranting-ranting. Dan selagi untuk kita membesarkan ranting ya teman-teman, itu namanya pengelosan. Jadi jangan kita potong dulu sampai rantingnya itu besarnya sudah proporsional ya, sudah sesuai, baru kita potong. Kalau belum sesuai jangan dipotong, karena nanti besarnya akan lama ya teman-teman. Dan untuk sekedar informasi, jika teman-teman memiliki pohon anting putih kok perantingannya tidak bisa rapat atau jaraknya biasanya hanya panjang ya teman, bisa 2 cm 4 cm gitu, itu untuk supaya bisa rapat itu kita kawat ya teman. Dikawat. Nah, dikawat itu dia kalau sudah tua gitu, meskipun tidak ada mata tunasnya, kalau kita potong posisi dia sudah tua, itu nanti akan tumbuh sendiri ya, ada tunas baru ya teman. Supaya rantingnya itu rapat, kita tunggu tua ya teman. Dan untuk mengakali pembesaran juga seperti itu teman-teman. Jadi misalkan kita butuh yang bawah ini besar, yang atas karena pasti akan kalah dengan yang tidak dikawat teman-teman. Yang tidak dikawat itu akan cepat besar teman-teman. Jadi untuk mengakalin yang ranting yang ada di bawah ini supaya cepat besar, yang atas kita kawat ya. Nah, sambil menunggu atas, kalau dikawat itu nanti dia akan pertumbuhannya lebih lambat, maka akan turun ke bawah ya. Seperti itu. Kita langsung aja teman-teman. Nah, ini misalkan seperti ini teman-teman. Nah, ini saya rasa ini sudah cukup pembesarannya ya teman-teman. Kalau pembesarannya ini ranting yang ini jika karena ini akan saya potong di sini, ini pembesaran saya rasa sudah cukup. Saya akan memotong saja ini, kita potong saja teman-teman sekawatnya.
kita tahap ya. Nah, seperti ini kan kita akan membesarkan yang bawah ini ya teman-teman. Ini sudah besar dan saya rasa sudah cukup profesional untuk yang ini, karena kita akan membesarkan yang ini sebagai banyak kita potong sini. Nah, potong saja, lalu atas ini teman-teman. Nah, ini kan besarnya yang di sini, nanti yang ini ya teman-teman. Ini kemarin sudah saya potong di atas ini. Nah, ini kan besarnya sudah cukup ya teman-teman. Kita potong saja langsung ini. Nah, langsung dipres ya teman-teman. Nunggu nanti kalau sudah ada pertumbuhan lagi, nanti kita press lagi karena pakai tumbuhnya. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita mulai proses pengawatan ya teman-teman. Nah, untuk kawatnya sendiri teman-teman, kita sesuaikan dengan ranting yang akan kita kawat ya teman-teman. Ranting yang akan kita kawat seberapa besarnya, itu yang kita sesuaikan dengan kawatnya. Ini menggunakan kawat nomor 1 teman-teman, karena rantingnya tidak begitu besar ya. Untuk pengawatan juga teman-teman, jangan terlalu rapat juga, kita sesuaikan, dan kita sambil perhatikan mata tunas ya teman-teman. Seperti ini, mata tunas seperti ini kan ada tunasnya seperti ini. Nah, itu kalau bisa teman-teman taruh di setiap selah-selahnya teman-teman, selah-selah mata tunas. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu pertumbuhan tunasnya ya teman-teman. Nah, seperti ini, jarang juga tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, misalkan seperti ini, kita tidak harus perlu mengawatnya sampai ujung ya teman-teman, tidak perlu sampai ujung. Sini saja cukup, dirasa cukup untuk pembentukan, kita potong. Nah, untuk lebih mudah lagi mengawat teman-teman, kalau hanya misalkan seperti ini ya teman-teman, kita mau mengawat yang ini sama yang ini gitu, itu kawatnya tidak usah kita potong, jadi kita bisa langsungkan saja seperti ini. Jadi bisa untuk pengerjaan dan jadi kita akan lebih tidak banyak potongan kawatnya seperti ini. Dalam proses pengawatan juga kita harus hati-hati ya teman-teman, harus lebih hati-hati, jangan sampai melukai. Pakai feeling aja teman-teman, santai gitu ya kan. Nah, untuk cara mengunci kawat ya teman-teman seperti ini. Nah, supaya kencang, teman-teman lihat ini ujungnya ini, ya kan, ini ujungnya teman-teman ya. Biar dia nggak goyang-goyang, kita lilitkan di belakang gini, kita timpa gini teman-teman. Nah, kita timpa gini, jadi dia akan kencang teman-teman. Setelah itu baru kita lilitkan yang ini ke sini. Nah, itu caranya ya teman-teman, supaya kawatnya bisa kencang dan enggak. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.
To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by. Nah, setelah kita sudah kawat semua begini, kita tinggal ke pembentukannya ya teman-teman, ke pengarahan rantingnya kita arahkan kemana saja. Nah, misalkan seperti ini kita mau arahkan, nah ini set kok aja pelan-pelan gini. Nah, gunakan perasaan ya teman-teman, jangan terlalu dipaksakan rantingannya. Kita tinggal ikutin aja alurnya. Nah, rantingannya kok mas kok nggak dipotong. Nah, emang kita ini kan bonsai itu nggak ada instan guys ya, jadi itu proses. Karena ini kita proses pengarahan ranting sambil nunggu pembesaran rantingnya ya teman-teman. Jadi kalau rantingnya belum besarnya, belum proporsional, jangan dipotong dulu. Nah, ini buat bagian back. Kita bikin santai saja teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, pengawatan tentang perantingan anting putih. Jadi ini kenapa kok sudah dikawat tapi belum kelihatan bentuk bonsainya, mas? Coba ya. Jadi begini teman-teman, ini konsepnya anting putri ini adalah saya bikin tahapan ya teman-teman. Jadi saya hanya mengarahkan ranting-rantingnya, cabang-cabangnya, dan tidak saya langsung saya potong. Karena apa? Karena saya akan menunggu perbesaran rantingnya dulu teman-teman. Jadi ini nanti akan saya potong setelah rantingnya proporsional ya teman-teman, rantingnya sesuai, besarnya sesuai, jadi dia bisa ngeblend. Jadi tidak langsung saya potong. Makanya bonsai itu yang bikin lama karena prosesnya ya teman-teman, dia tidak bisa instan langsung jadi butuh proses yang lama. Jadi untuk sementara perantingannya seperti ini, pengarahannya seperti ini. Intinya satu teman-teman, ketika kita mengawat atau mengarahkan ranting itu bebas, tidak ada yang harus begini, kalau harus begini, tidak ya teman. Yang terpenting itu saat pengarahan alur dari batangnya ini terlihat ya teman, tidak tertutup gitu. Jadi ketika dilihat itu orang bisa melihat alur dari gerak dasar bonsai ini teman-teman. Nah, seperti itu, dengan seperti ini. Lalu nanti kalau yang di mahkota ini akan menjadi mahkota ya teman. Mahkota itu tertutup boleh, jangan tertutup dulu. Jadi ini dari sini alur batangnya ini terlihat ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ini saya tidak menggurui teman-teman, saya hanya kita belajar bersama teman-teman. Kalau misalkan saya ada salah ya teman-teman,
oh enggak seperti itu, oh harusnya seperti ini. Nah, mohon maaf kalau misalkan saya salah ya teman-teman, ini berdasarkan yang saya tahu. Jadi setiap pembonsai itu memang memiliki karakter sendiri, memiliki ciri khas sendiri, memiliki pengetahuan sendiri, teknik sendiri, bagaimana dia akan membentuk bonsainya ya teman-teman. Jadi tidak semua orang itu memiliki pemikiran yang sama. Jadi saya yang bagikan ke teman-teman ini adalah ini cara saya membuat bonsai anting putri ya teman-teman. Dan saya juga ini masih dalam proses belajar, bukan berarti saya itu di sini menggurui atau saya sudah pandai membuat bonsai, tidak teman-teman. Ini saya hanya berbagi yang saya tahu saja, pengalaman saya seperti itu ya teman. Jadi hasilnya seperti ini teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi sumber inspirasi bagi teman-teman semua. Serta mohon maaf apabila selama pembuatan video ini ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mohon dimaafkan. Dan jika informasi dari saya ini tidak sesuai dengan apa yang teman-teman ketahui, tidak sesuai dengan ekspektasi kalian teman-teman semua, saya mohon maaf ya teman-teman. Kedepannya kita akan berusaha untuk lebih baik lagi. Dan jika teman-teman menyukai video ini, silahkan pencet tombol like. Dan jika teman-teman juga berkenan, teman-teman boleh subscribe channel ini supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat membuat kontennya ya teman-teman. Dan akhir kata, saya Sabto pamit dulu diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam satu bonsai.